Rupiah mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah dan menjadi negara kelima dengan mata uang terendah di dunia. Bagaimana keadaan Indonesia sekarang? Apakah sudah dalam masa krisis atau masih baik-baik saja? Dan bagaimana strategi kita untuk menghadapi ini semua? Kalau menurut IMF ya, sebuah negara dinyatakan krisis itu apabila mata uangnya terdepresiasi lebih dari 30% dalam satu tahun. Sedangkan Indonesia itu baru terdepresiasi kurang lebih 4-5% dalam satu tahun. Jadi sebenarnya kalau menurut IMF ya, Indonesia dinyatakan krisis apabila dolar menembus batas 20.800 karena gue ambil patokan 16.000 ya, itu di awal tahun. Parameter kedua dari IMF adalah inflasi mencapai lebih dari 10% dan saat ini menurut Badan Pusat Statistik, inflasi di Indonesia year on year ya masih di angka 2,4%. Meskipun ya kalau dibilang inflasi itu masih dinyatakan batas aman 3-4%, tapi kenyataannya kenaikan upah minimum juga itu tidak mencapai 1% per tahun. Jadi kalau daya beli masyarakat turun itu benar-benar kerasa karena ekonomi terus tumbuh tapi pendapatannya stagnan segitu-segitu aja. Tapi yang bikin kita harus waspada adalah kepercayaan asing terhadap Indonesia, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Karena kita tahu ya Indonesia tuh masih sangat disupport oleh dana asing dan ini bisa dilihat dari IHSG kita yang terus menurun selama beberapa bulan terakhir ini, bahkan hampir mencapai penurunan hampir 20%. Kalian bayangin, dan total dana yang ditarik yang keluar dari Indonesia itu lebih parah daripada zaman COVID. Kesimpulannya, kita belum memasuki masa krisis, tapi kita menuju ke masa krisis. Nah, ini bukan konten buat nakut-nakutin kalian, tapi gue pingin kita bersiap. Yang pertama bisa kita lakukan, kita harus tahu data tadi ya, inflasi sama upah real kita ya. Jadi kita harus evaluasi lagi mana pengeluaran-pengeluaran yang kita bisa bilang gak penting, dan kita fokus ke savings kita supaya kita tuh gak makin miskin. Karena pertumbuhan ekonomi itu terus bertambah, tapi upah real kita itu tidak bertambah. Jadi secara real kita sebenarnya makin miskin. Kedua, diversifikasi aset ya. Gue sekarang udah mengurangi yang namanya rupiah ya. Gue fokus ke mata uang asing, SGD, USD, dan pastinya emas ya. Kalau bisa kalian pelan-pelan nyicil emas ya, karena di saat krisis, di saat inflasi naik, emas ini bisa jadi perisai kita. Tiga, kita pertebal emergency fund kita yang mungkin tadinya 3 bulan, kita naikin jadi 6 bulan gitu ya. Karena kita nggak tahu nih ketidakjelasan ekonomi ini sampai kapan ya. Beberapa bahan-bahan udah naik, terus bensin juga udah naik yang non subsidi, dan kita nggak tahu ke depannya kebijakan pemerintah itu bakal seperti apa. Jadi kita nggak bisa bergantung ke pemerintah, kita bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, mungkin kita harus fokus untuk mencari source of income lain, karena kita nggak tahu keadaan ini bakal sampai kapan. Ya dengan kita adanya source of income lain, kita tuh punya beberapa alternatif lah, beberapa keran lah ibaratnya ya. Kalau mau amit di PHK, di layoff gitu ya, kita masih punya another source of income. Jadi ya coba kalian fokus ke situ juga. Menurut gue yang harus pemerintah benahin adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan asing terhadap ya Indonesia. Ya bagaimana mereka untuk mau invest lagi, mau masuk lagi duitnya ya, dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang masuk akal, yang make sense gitu. Jadi mungkin itu PR yang harus dikerjakan. Ya semoga gue juga nggak mau ya makin parah ekonomi ya. Kita maunya berdoa supaya ekonomi semakin baik, kita juga sebagai masyarakat semakin sejahtera.